Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dulu waktu saya aktif ceramah. Waktu itu saya menggunakan motor jinceng ya, motor Cina waktu itu. Saya diundang ceramah maulid di kota Parepare. Kemudian pada saat itu sore saya pulang, dikasih amplop ya ceramah. Kemudian pada saat saya pulang dari ceramah waktu itu di pertengahan jalan di kota Pangkajene ya, tiba-tiba rantai daripada motor saya itu putus ya, qadarullah. Saat itu saya mendorong motor kurang lebih 1 kilometer. Kemudian saya mendapatkan bengkel itu memakan biaya sekitar 400.000. Kemudian pada saat itu saya mencoba membuka amplop ceramah saya, isinya 300.000. Masya Allah, kurang 100.000. Kemudian saya mencoba membuka dompet saya, masih ada isinya sekitar 150.000. Tidak lama kemudian, mungkin sekitar kurang lebih setengah jam, motor sudah selesai diperbaiki. Sore hari juga sudah menjelang, kemudian terjadi hujan, mendung, hujan deras. Akhirnya saya berhujan-hujan, telur saya semua basah. Akhirnya saya sampai di rumah, subhanallah, ternyata perjuangan dakwah ini sangat luar biasa. Akhirnya kemudian tidak lama kemudian saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya mobil biar lebih mudah ceramah, tidak berhujan-hujan lagi. Akhirnya saya punya mobil gitu kan. Yang saya pikirkan lagi, bagaimana kalau saya ceramah itu cuman amplopnya 300.000, pakai mobil itu bisa-bisa bensinnya pulang pergi itu nggak cukup. Akhirnya tak lama kemudian betul Allah ijabah doa saya dikaruniakan mobil. Akhirnya dakwah saya semakin lancar disebabkan karena sudah gunakan mobil, tidak hujan-hujan lagi. Ya biasa kalau ada teman atau keluarga mau ikut enak disebabkan karena sudah pakai mobil. Kemudian suatu ketika saya pulang dari ceramah, saya buka isi amplopnya, ternyata isinya 3 juta lebih. Ya, subhanallah. Tidak lama kemudian saya dikasih ya Allah subhanahu wa ta'ala usaha bisnis. Saya berjuang gigi bagaimana menapaki sunnah Rasul, yaitu berdagang, berbisnis ya, entrepreneurship. Akhirnya saya mencoba berbagai macam bisnis. Saya mendirikan Aslam Group of Company, dan juga saya aktif di trading spot dan saham. Juga saya aktif di cryptocurrency. Dan subhanallah, Allah berikan mobil yang lebih mewah lagi, dan perjalanan saya semakin mudah. Dan ternyata amplop yang dikasih itu juga malu-malu orang kasih kalau hanya sedikit dengan menggunakan yang agak-agak mewah gitu ya. Akhirnya sampai hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan saya berdiri di forum nasional, bahkan di forum-forum internasional dalam memberikan seminar-seminar bisnis. Ini semua berkat apa? Berkat perjuangan. Kemudian di sini kita bisa menarik sebuah hikmah dari perjalanan hidup ini. Pertama, bila Allah karuniakan kita motor, Allah pasti berikan pembeli bensin motor. Ketika Allah kasih kita mobil, pasti Allah berikan kita bensin pembeli bensin mobil. Itu sudah sunnatullah. Karena Allah itu tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar daripada batas kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Jadi inilah yang menjadi sebuah pelajaran bahwa kalau Allah kasih kita motor, maka Allah kasih pembeli bensin motor. Tidak mungkin Allah kasih kita mobil kemudian Allah hanya berikan kita pembeli bensin motor, karena Allah sudah mengkadar sesuai dengan apa yang Allah bebankan kepada hambanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegigihan dalam berbisnis tentu harus dihidupkan bagi seorang dai. Bukan hanya menjadi orang yang hidup dari dakwah, tapi ia mampu menghidupkan dakwah. Itulah pentingnya tijarah atau bisnis. Kemudian yang ketiga, bisnis apa rahasianya untuk mencapai sebuah kesuksesan itu? Ternyata sangat efektif, tanpa kerja apapun bisa berpenghasilan. Itu ada di dalam dunia trading. Tapi trading yang saya maksud bukan trading yang haram ya, akan tetapi trading yang halal, tentunya dengan menggunakan trading spot atau saham, atau kita masuk di dunia cryptocurrency hari ini yang sangat mencuat, sehingga alhamdulillah perjalanan bisnis semakin maju, semakin berkembang. Mudah-mudahan Allah mensukseskan kita semua. Saya Asmar Lamo, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.